Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kebiasaan saya, Bapak Ibu, kalau menjelaskan hal yang berbeda selalu mengedepankan pendapat teman dulu. Bagaimana pendapat teman itu, dalil-dalilnya seperti apa? Kalau perlu saya tambahi dalilnya sehingga yang punya pendapat itu mungkin sudah merasa puas. Baru kalau saya memang tidak setuju, kita coba untuk didiskusikan kembali. Itu kebiasaan saya. Maka tolong kalau Bapak Ibu ikut ceramah saya, jangan separuh, nanti akan gagal paham. Semisal di masjid ini dulu saya pernah menceritakan tentang pemikiran jin terkait dengan pelaksanaan waktu ibadah haji. Mereka punya pemikiran haji itu tidak harus di bulan Dzulhijjah. Setelah saya baca referensi dari mereka, termasuk yang tertulis di Jawa Pos dan sebagainya, akar masalahnya itu mereka punya 3 alasan pokok. Pertama, lamanya menunggu haji. Di suatu daerah itu sudah sampai menunggunya 30 tahun. Nah, kalau baru daftar usia 50 tahun, baru bisa menikmati haji usia 80 tahun. Padahal ibadah haji itu lebih banyak jasmaninya daripada rohani. Jadi problem itu yang pertama. Yang kedua, menurut mereka banyak sekali terjadi musibah. Sampai-sampai muncul ucapan itu, apa ibadah haji ini ladang pembantaian manusia, sampai begitu. Masya Allah. Yang ketiga, kita ini dinasihati oleh mereka, ngaji Islam kok hanya hadis, kenapa tidak mendahulukan Al-Quran? Karena waktu haji menurut Al-Quran itu luas sekali, sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumatun. Oke lah, Ashhurun Ma'lumatun itu tidak 4 bulan, 3 bulan saja. Berarti mulai bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Itu menurut Al-Quran luas sekali. Didukung adanya asar dari Ibnu Umar, qala ashhurul haji, bulan-bulan untuk menunaikan ibadah haji itu Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah, 10 dari bulan Dzulhijjah. Saya temukan hadisnya dicantumkan di dalam Sahih Bukhari, tapi secara mu'allaq. Secara mu'allaq itu tidak pakai sanad. Kemudian hadis itu dikeluarkan oleh Baihaqi nomor urut 8496, Daruqutni
jilid 2 halaman 226, hadis nomor 42. Ini sebagai bukti adanya penelitian disertasi bahwa hadis-hadis yang mu'allaq di dalam Bukhari itu ternyata ada sanadnya di dalam referensi yang lain. Biasanya didatakan Bukhari itu sekedar untuk judul bahwa bulan haji itu terdiri dari 3, yakni Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Itu menurut Quran, bahkan juga menurut hadis. Nah, kita ini dikritik oleh mereka, kenapa kok hanya menggunakan hadis? Kesannya pelaksanaan haji itu hanya beberapa hari saja. Karena kita hitung, kalau nggak 5 hari ya 6 hari. Bagi yang nafar awal misalnya itu hanya 5 hari. Tapi bagi yang nafar sani hanya 6 hari. Jadi mereka itu mempertanyakan, kenapa kok hanya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13? Kenapa tidak menggunakan Al-Quran? Itu yang mereka pertanyakan. Dalam pandangan mereka, Quran itu kan lebih kuat daripada hadis. Nah, ketika diteror mereka dengan pemikiran hadis, bukankah haji itu Arafah? Mereka menjawab, saya banyak membaca tulisan mereka. Ya, benar hadisnya. Memang inti haji itu wukuf di Arafah, tapi kan tidak harus tanggal 9. Tapi di hadis itu tanggal 9. Hadis itu kita bawa sekedar waktu yang afdal saja. Begitu jawaban mereka. Sama dengan waktu zuhur. Katakanlah mulai jam 12:30 sampai jam 3:15. Boleh kan kita melaksanakan pada jam 1, tapi kan boleh nanti jam 2, 2:30. Nah, itu pola pikir mereka. Itu yang menyebabkan mereka itu mengeluarkan rekomendasi bagaimana haji itu tidak harus di bulan Dzulhijjah. Saya harus menjelaskan betul, karena mereka bukan orang sembarangan, orang cerdas, orang baik. Sampai Menteri Agama aja mengomentari, usul ini perlu dipertimbangkan. Artinya kan positif, bukan mustahil nanti jadi kebijakan. Hampir saja saya dipertemukan dengan tokohnya di Masjid Al-Akbar. Tinggal 5 hari dibatalkan. Alasannya beliaunya ke Amerika. Loh, kalau ditunda gimana? Agak lama. Ya sudah, gagal untuk dipertemukan. Jadi itu yang saya jelaskan. Maka kalau seperti ini sampai pulang, kesannya saya ini pro-J. Enggak. Sejak awal dalam kasus seperti ini sangat tidak setuju dengan pemikiran J. Andai kan dipertemukan, maka saya akan bilang, teman, kalau kita ini bicara tentang haji, supaya paham bahwa haji itu adalah paket haji dan umroh. Dasar hukumnya apa? Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kalau kita diskusi haji, jangan hanya hajinya toh, haji plus umrah. Kalau mau menggunakan hadis, Masya Allah,
yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhalatil umrah fil haji ila yaumil qiyamah. Gara-gara ada yang tanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah umrah ini masuk haji hanya untuk kita atau untuk selamanya? Maka Rasul menjawab, masuk haji mulai sekarang sampai hari kiamat. Sebab sebelum kita disyariatkan haji ada dua, ada syariat umrah, ada syariat haji. Haji sendiri, Rasul sendiri melaksanakan umrah itu ada 4 kali. Yang satu bersama ibadah hajinya. Jadi pandangan kita dulu ketika diajak oleh Rasul pergi haji, ya haji toh. Maka ketika pergi dari Madinah kita ini tidak ada yang ihram kecuali untuk haji. Karena kita belum tahu apakah nanti umrahnya masuk atau tidak, belum tahu. Maka kesaksian Aisyah dan sebagainya, kami tidak keluar menuju Madinah, menuju Mekah kecuali untuk ibadah haji. Baru nanti sampai di Mekah, Aisyah haid, Rasul membimbing kita untuk tawaf 7 keliling, kemudian melaksanakan sa'i. Lah kok Rasul mengingatkan kepada kita fashul haji ilal umrah dimangkan nama ahlu haji, merubah nilai haji menjadi ibadah umrah bagi yang membawa binatang apa? Kurban. Maka kayak Rasul karena membawa binatang kurban tahallul, sehingga tawaf dan sa'inya dijadikan sebagai umrah. Nah teman-teman yang tidak membawa binatang haji, solusinya apa? Disuruh memasukkan ihram umrah ke dalam ihram haji, sehingga ada yang tamattu, ada yang qiran. Itu ceritanya gitu. Bagi yang qiran tidak boleh tahallul sampai nanti tuntas ibadah hajinya, terus dalam kondisi ihram. Berbeda dengan Aisyah, setelah selesai haji mau pulang merasa belum umrah, akhirnya didampingi oleh kakaknya Abdurrahman melaksanakan umrah dari Tan'im, sehingga Aisyah itu hajian dulu baru apa? Umrah. Maka sekali manasik haji melahirkan 3 jenis. 1 haji tamattu, 2 adalah haji qiran, dan yang ketiga adalah haji ifrad. Ini luar biasa settingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah paham begini, baru bisa diskusi lagi. Tanggal 1 bulan Syawal kita ihram menggunakan kain ihram dari Bi'ir Ali. Niatnya untuk umrah, boleh atau tidak, Pak? Tanggal 1 Syawal kita ihram untuk umrah. Umrah ini kita jadikan paket haji, boleh atau tidak? Boleh. Boleh karena sudah masuk bulan-bulan haji. Jadi tidak salah kalau Allah memberi durasi yang cukup panjang.
Rata-rata jamaah kita Indonesia umrohnya di bulan apa? Dzulqa'dah. Karena pemberangkatan jamaah Indonesia itu pertengahan bulan Dzulqa'dah. Nggak apa-apa, karena sudah masuk bulan-bulan haji. Tapi kalau umroh kita di bulan Ramadan, yang kata Rasul, umroh di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, sama dengan setulih haji bersama saya. Bagus. Cuma bisa tidak dijadikan paket haji? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dikerjakan di luar bulan-bulan haji. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Masuk bulan yang namanya Syawal, saya ikhram. Ikhramnya bukan untuk umroh, tapi untuk haji. Boleh apa tidak? Boleh. Oh, sudah masuk bulan-bulan haji. Resikonya tidak boleh tahallul sampai selesai ibadah haji, sesuai dengan ayat yang lain, wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilahu. Tidak boleh. Berarti dalam kondisi ihram berapa bulan, Pak? 2 bulan 10 itu ceritanya. Nggak salah kalau Allah memberi durasi yang luas. Haji apa dulu? Gimana misalnya kita rekayasa saja, namanya liberal. Sudah wukufnya jangan menunggu tanggal 9 bulan apa? Dzulhijjah. Terus di format kayak apa? Ya sudah, disif aja 3 kali ibadah haji itu. Shift yang pertama wukuf tanggal 1 bulan Syawal. Shift yang kedua wukuf tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Shift yang ketiga nanti tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Sehingga jamaah haji Indonesia itu sekarang daftar, besok bisa berangkat. Kok bisa? Bulan-bulan itu kan tidak ada yang hukum. Umat sedunia dikuasai oleh Indonesia. Itu yang menjadi gagasan mereka. Saya sampai nyeletuk, teman, kesulitannya kan hanya waktu lempar jumroh saja. Yang susah, yang katanya nyetor nyawa itu kan hanya waktu lempar jumroh. Lah waktu lempar jumroh itu maksimal hanya 3 hari. Gimana kalau shiftnya itu 3 hari sekali? Maka nanti sebulan aja sudah bisa 10 kali plus 3 kali. Berarti berapa, Pak? 90 kali. Gimana bisa? Kuatoi panitia itu. Biar berpikir mereka itu. Oke lah, kita save tiap bulan sekali. Misalnya tanggal 1 kita ajak wukuf di Arafah. Menurut tuntunan yang lain, teman-teman sedang wukuf, umat sedunia diperintahkan untuk apa? Puasa. Namanya puasa Arafah. Jatuh tanggal 1, apa boleh puasa? Kan tanggal 1 hari raya Idul Fitri. Bingung lah. Itu kalau agama direkayasa pemikiran. Kadang-kadang satu sisi ada manfaatnya, sisi yang lain pasti bermasalah. Itu keterbatasan kita, lain dengan wahyu. Nanti tanggal 1 Dzulhijjah, shift yang kedua, teman-teman wukuf di Arafah sana, kita pun berpuasa Arafah. Jatuh tanggal berapa? 1 Dzulqa'dah. Nah tanggal 2 Syawal, setelah wukuf di Arafah, teman-teman melempar jumroh, nyembelih kurban. Umat sedunia menikmati hari raya Idul Adha.
Wah, kalau itu hari raya Idul Adha jatuh tanggal berapa? 2 Syawal. Shift yang kedua jatuh tanggal 2 Dzulqa'dah. Shift yang ketiga jatuh tanggal 2 Dzulhijjah. Kalau gitu puasa Arafahnya 3 kali, hari rayanya juga berapa? 3 kali. Enak mubalek. Panitia yang kemen. Ini hasil pemikiran liberal, katanya bebas, tidak perlu pakai hati. Subhanallah. Tidak bisa begitu. Apalagi nanti kita temukan hadis, waktu yang sudah ditetapkan untuk wukuf itu seperti apa. Hadisnya cukup panjang, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ya'mar. Abdurrahman bin Ya'mar radhiyallahu anhu qala syahidtu, aku mengikuti, menyaksikan atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun, waktu itu beliau wukuf di Arafah. Di Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Wa atahu nasun min ahli Najd. Lalu Rasul itu didatangi beberapa kelompok orang dari penduduk Najd. Faqalu, seraya mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifal hajj, bagaimana unggah-ungguh haji itu, bagaimana pelaksanaan haji itu? Qala, Rasul menjawab, al-hajju Arafah, al-hajju Arafah, al-hajju Arafah. Diulangi sampai 3 kali. Inti daripada haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka ijma ulama tidak bisa diwakili. Lempar jumroh aja masih bisa diwakilkan. Andaikan ditinggalkan, ada nanti solusi dengan membayar darah. Saya tidak bisa lempar jumroh, Ustaz. Kenapa? Habis asar itu masih di Musdalifah, nunggu kendaraan nggak datang, itu taruh dunia pertama kali. Kebetulan saya mandu haji pada waktu itu. Saya ingatkan kepada teman-teman, hati-hati, karena ini adalah uji coba bagi Indonesia yang pertama kali. Saya khawatir nanti bermasalah. Ngamuk mereka, sampai jangan ngomong gitu, mentang-mentang tanazul gitu. Enggak, sejak dulu saya selalu tanazul karena ingin tanggal 8 Tarwiyah. Kalau ikut maktab nggak bisa, pemerintah tidak mampu memobilisir sekian banyak jamaah tanggal 8 ke Mina, tanggal 9 ke Arafah, tidak mampu. Kalau ingin harus lepas dari tanggung jawab maktab tanazul. Tidak, saya hanya ingatkan karena tahun sebelumnya sukses uji cobanya Turki. Nah, Turki itu termasuk orang yang disiplin. Kali itu bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, kami yang tanazul sudah duha aja bisa lempar jumroh dulu, belum ada SIM dulu. Sudah bisa lempar jumroh. Terkejut teman saya telepon jam 3 sore, posisi Ustaz sekarang gimana? Sudah di Mina, sudah lempar jumroh. Alhamdulillah duha tadi bisa gitu. Sampai di mana? Masih di Musdalifah. Ya Allah. Kenapa? Mestinya waktu taruh duti itu jamaah biarkan di Musdalifah, di kerangkeng dulu. Nanti pada waktunya bis akan menjemput gitu. Lah ini belum waktunya dijemput bis, keluar dari kombongnya, sehingga seluruh jalur dipenuhi oleh jamaah. Bis gak bisa lewat.
Ada yang lewat satu, dia nggak mau berhenti karena memang bukan maktabnya, terus tawa. Masya Allah, itulah Indonesia merdeka. Demo teman-teman, itu ceritanya. Masuk Pak, berita itu Pak. Ya. Itu ceritanya, kita tidak disiplin masnya. Kalau disiplin, perpindahan dari Arafah ke Musdalifah selesai lah. Dalam waktu hanya beberapa jam. Tapi perpindahan dari Musdalifah ke Mina menjadi problem. Padahal mau jalan kaki aja setengah jam sudah nyampe. Hanya 5 kilo atau 7 kilo lah Musdalifah yang paling jauh. Itu ceritanya. Sehingga kata Rasul, jawabannya, faman jaa'a qabla sholatil fajri min lailatil jam. Kalau Anda bisa datang wukuf malam jam'un itu Musdalifah, berarti tanggal 10 dini hari sempat waktu fajar, sah haji Anda. Kalau gitu durasi wukuf itu tanggal 9 setelah tergelincirnya matahari. Idealnya sampai tenggelamnya matahari Pak. Dalam kondisi darurat, kalau ada di antara teman kita yang baru datang jam 1 malam, 2 malam, pokoknya sebelum subuh nanti malam kumpul di Musdalifah dianggap sah. Ini waktu yang sudah ditentukan oleh Rasul. Jadi haji Arafah itu bukan berarti inti ibadah haji di Arafah. Ketinggalan 1 hari aja sudah tidak sah hajinya. Kok mau dilaksanakan di luar bulan Dzulhijjah? Itu ceritanya. Jadi saya harus jelaskan dulu pendapat lawan ini. Kalau perlu saya bela habis-habisan biar merasa puas, baru dikirim. Ternyata pemahaman Anda perlu ditinjau kembali. Kalau gitu endingnya boleh waktu haji ditunda-tunda? Nggak boleh. Apalagi dikerjakan di luar bulan Dzulhijjah. Nah, penjelasan seperti ini kalau nggak diikuti dari awal sampai akhir, kesannya muter-muter. Ya harus muter-muter. Biar paham dulu apa kata teman. Kalau kita bisa menganalisa lebih dalam, mudah-mudahan teman itu paham akan kekeliruannya. Gak usah kita mengatakan ente keliru, sakit hati. Biarkan dia akhirnya menyadari, oh iya, pemikiran saya ternyata tidak benar. Itu sebenarnya yang saya sampaikan, karena waktunya memang sempit, maghrib sampai isya, jadi tidak akan tuntas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham sebagai klarifikasi bahwa saya menyampaikan bukan saya puji naudzubillah, justru saya ingin meluruskan pemikiran. Mungkin ada pertanyaan.